Jemaat Maha Tuhan, sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Ia mengasihi semua orang, mari datang kepadanya, pasti ada kehidupan. Kita akan dituntun dengan firman-Nya, sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan karena itu beritahukanlah kehendak firman-Mu, melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Roh Kudus, menjamah setiap orang yang mendengar firman-Mu ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10. Begini dikatakan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan. Firman Tuhan disampaikan setelah Yesus ditangkap, ia dibawa menghadap imam besar Kayafas dan diadili oleh mahkamah agama Sanhedrin atau Dewan Tertinggi Agama Yahudi yang berjumlah 71 anggota, terdiri dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mereka mencari kesaksian palsu, menampilkan saksi dusta, supaya Yesus dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Matius 26 ayat 57 sampai 60. Tetapi mereka menuduh bahwa Yesus telah menghujat Allah dan mahkamah agama mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Matius 26 ayat 64 sampai 66 dan juga Matius 27 ayat 1. Mengambil keputusan dalam bahasa Yunani sumboulion, artinya bersekongkol, berunding, bersepakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersekongkol artinya berkomplot, bersepakat untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Keputusan itu bukan didasarkan pada kebenaran dan keadilan, tapi karena kebencian dan ketakutan kepada Yesus yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Mereka membelenggu Yesus, membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ayat 2. Pilatus sebagai wali negeri, gubernur Romawi, Yehuda dan Israel berada di bawah jajahan pemerintahan Romawi, sehingga hukum yang berlaku menggunakan hukum Romawi yang memiliki kewenangan untuk menjatuhi hukuman mati. Makanya mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dihukum mati. Hukuman mati yang akan dijalani oleh Yesus membuat Yudas menyesal karena telah menyerahkan Yesus. Ayat 3a.
kata menyesal dari bahasa Yunani metamelomai. Artinya putus asa, hilang harapan. Tidak ada harapan lagi untuk merubah keputusan atau keadaan. Artinya penyesalan itu sudah terlambat. Menyesal kemudian tak ada gunanya. Tidak menjamin ada lagi pertobatan. Penyesalan itu disertai dengan tindakan. Ia mengembalikan uang 30 perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ia melemparkan uang itu ke dalam bait suci. Ayat 3b dan ayat 5. Dengan mengembalikan uang hasil pengkhianatannya kepada Yesus. Ini adalah tanda ia melemparkan kesalahan kepada orang lain. Menutupi kesalahannya. Melempar kesalahan kepada orang lain. Ia tidak bertanggung jawab dengan perbuatannya. Membuat ia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Tapi juga ada pengakuan yang dilakukan oleh Yudas. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ayat 4. Ini ungkapan pengakuan Yudas bahwa dia telah berdosa. Dan dia tahu, yakin dengan pasti. Dia melihat, menyaksikan bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi demi uang, dia rela menjual Yesus. Penyesalan yang hanya berpusat pada diri sendiri tidak mendatangkan pertobatan, tetapi mendatangkan kematian. Bandingkan 2 Korintus 7 ayat 10. Yudas tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Akhirnya ia pergi dan menggantung diri. Ayat 5b. Ia mati dengan cara yang tragis akibat dari pengkhianatannya kepada Yesus. Hal itu juga sudah disampaikan dalam kitab Mazmur. Biarlah perkemahan menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Mazmur 68 ayat 29 dan pasal 109 ayat 8. Para mahkamah agama tidak mau peduli dengan pengakuan Yudas. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 4b. Para mahkamah agama cuci tangan. Inilah kemunafikan. Mereka telah memanfaatkan Yudas Iskariot untuk melancarkan dan mensukseskan rencana jahat mereka. Tapi mereka tidak menghiraukan apa yang dirasakan oleh Yudas. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan tidak memperbolehkan memasukkan dalam peti persembahan sebab itu uang darah. Ayat 6. Uang darah artinya uang yang diperoleh dari hasil perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang. Sesuai kesepakatan mereka mempergunakan uang itu untuk membeli tanah tukang periuk dan dijadikan tempat pekuburan orang asing. Dan tanah itu disebut tanah darah. Ayat 7 dan 8. Maka genaplah seperti yang dinubuatkan oleh Nabi. Artinya apa yang telah dinubuatkan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nanti dilihat di ayat 9 itu dan juga Yeremia pasal 19 dan Sakaria pasal 11 ayat 12-13. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini, kita diingatkan agar pertama, setiap pengambilan keputusan hukum dan undang-undang harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan pada persekongkolan jahat, bukan didasarkan karena rasa benci, tidak senang, dan merasa takut dan terancam atas keberadaan orang lain. Kedua, jangan memanfaatkan jabatan, kedudukan, kekuasaan, kekuatan, kekayaan, ketenaran, popularitas untuk memperdaya,
dan mempersalahkan orang yang tidak bersalah. Yang melakukan pasti akan dikejar rasa bersalah, dikejar rasa berdosa, menyesal kemudian tak ada gunanya, dan akhirnya akan menanggung akibatnya seperti Yudas. Ketiga, jangan mengkhianati, jangan menjual Tuhan Yesus karena uang, materi, karena ingin mengejar, mendapatkan segala sesuatu. Iman, harga diri, integritas, keluarga, suami istri, anak-anak dikorbankan. Ini menjadi peringatan bagi kita di minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini. Kita harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kita mesti sadar, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Jangan menghalalkan cara dan jangan ambil jalan pintas. Dan persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan, bukan dengan hasil kejahatan kita. Sehingga apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Itulah yang harus dilakukan di penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman bukan sekedar kami dengar, tetapi ini memperlengkapi kami semua. Dan itu yang kami lakukan dalam hidup ini. Tuhan tolong kami semua dimanapun berada yang mengikuti pelayanan firman ini. Biar kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dan kami dimenangkan oleh dan di dalam pertolongan kuasa-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah mengasihimu, Ia menjaga dan melindungimu siang dan malam. Terhindar dari celaka, tetap aman dan selamat kini dan selamanya. Amin. Trims.